Perkenalkan, nama saya Ramadhi Wita M. Saragih, NIM 201501189 dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISMA Farsi. ISMA Farsi merupakan singkatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia. Pada awalnya, ISMA Farsi ini bernama Ma Farsi, didirikan pada tanggal 22 Desember 1955 di Kaliurang, Yogyakarta, dengan sekjen terpilih Purnomo Singgi dari UGM dan Midian Sirait dari ITB. Organisasi ini lahir dilandasi oleh kesadaran bahwa mahasiswa farmasi Indonesia perlu menjalin komunikasi untuk memecah masalah yang ada di farmasi. Berdirinya Mafarsi dicetus oleh mahasiswa-mahasiswa UGM dan ITB yang pada saat itu program studi farmasinya masih tergabung dalam Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi di UGM, sedangkan di ITB program studi farmasinya tergabung dalam Fakultas Teknik dan terbagi menjadi jurusan riset dan jurusan apoteker. Pada masa awal berdirinya, Mafarsi memperjuangkan penyempurnaan kurikulum dan kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti forum dan simposium. Pada tanggal 10 sampai 19 Oktober di Bukit Tinggi, Mafarsi berganti nama menjadi ISMA Farsi. Tujuan ISMA Farsi ini didirikan adalah untuk mewujudkan lembaga eksekutif mahasiswa secara khusus dan mahasiswa farmasi pada umumnya yang bertanggung jawab, sadar, dan mampu dalam menjunjung tinggi norma dan etika profesi farmasi. Wilayah-wilayah di ISMA Farsi meliputi Sumatera 1, Sumatera 2, Jabodetabek, Priangan, Joglo Sepur, Batara Jatim, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Awalnya Stars of Pharmacies hanya ada 7, kemudian dikembangkan. Sekarang Stars of Pharmacies ada 10. Yang pertama dari Stars of Pharmacies itu adalah caregiver atau pemberi pelayanan. Seorang farmasi atau apoteker merupakan profesi kesehatan pemberi pelayanan kefarmasian kepada pasien, berinteraksi secara langsung meliputi pelayanan klinik, analitik, teknik sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya peracikan obat, memberikan konseling, mengkonsultasi, monitoring, dan lain-lain. Yang kedua dari Stars of Pharmacy yaitu adalah decision maker atau pembuat keputusan. Seorang farmasi atau apoteker merupakan seorang yang mampu menetapkan atau menentukan keputusan terkait pekerjaan kefarmasian, misalnya memutuskan dispensing, penggantian jenis sediaan, penyesuaian dosis, yang bertujuan agar pengobatan lebih aman, efektif, dan rasional. Yang ketiga adalah komunikator atau komunikator. Seorang farmasi atau apoteker harus mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik, sehingga pelayanan kefarmasian dan interaksi antar tenaga kesehatan berjalan dengan baik. Misalnya, konseling dan konsultasi obat kepada pasien merupakan visit ke bangsal atau ruangan perawatan pasien. Yang keempat itu ada manajer. Seorang farmasi atau apoteker merupakan seorang pengelola dalam berbagai aspek kefarmasian, sehingga kemampuan ini harus ditunjang kemampuan manajemen yang baik. Contoh pengelolaan obat seperti pedagang besar farmasi atau PBF. 5. Leader atau kepemimpinan. Seorang farmasi atau apoteker
harus mampu menjadi pemimpin dalam memastikan terapi berjalan dengan aman, efektif, dan rasional. Misalnya sebagai Direktur Industri Farmasi atau GM, Direktur Marketing, dan sebagainya. Stars yang keenam adalah lifelong learner atau belajar seumur hidup. Seorang farmasi atau apoteker harus memiliki semangat belajar sepanjang waktu karena informasi atau ilmu kesehatan terutama farmasi atau obat, penyakit, dan terapi berkembang dengan pesat. Sehingga kita perlu mengupdate pengetahuan dan kemampuan. Teacher. Yang selanjutnya adalah teacher atau pendidikan. Seorang farmasi atau apoteker dituntut untuk dalam mendidik generasi selanjutnya, baik secara real menjadi guru maupun dosen, ataupun sebagai seorang farmasi yang mendidik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya yang membutuhkan informasi. Yang kedelapan ada research atau penelitian. Seorang farmasi atau apoteker merupakan seorang peneliti terutama dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan yang lebih baik. Di samping ini, farmasi juga bisa meneliti aspek lainnya, misalnya data konsumsi obat, kerasionalan obat, pengembangan formula, penemuan sediaan obat. Yang kesembilan, entrepreneur kewirausahaan. Seorang farmasi atau apoteker diharapkan terjun menjadi wirausaha yang mengembangkan kemandirian serta membantu mensejahterakan masyarakat. Misalnya dengan mendirikan perusahaan obat, kosmetik, makanan, minuman, alat kesehatan, dan sebagainya, baik skala kecil maupun skala besar. Yang ke-10, agent of positive change. Seorang farmasi atau apoteker diharapkan bisa melakukan perubahan yang positif, menjadikan dunia kesehatan atau terutama dalam bidang farmasi menjadi lebih baik. Dalam ISMA Farmasi, saya ingin menjadi pimpinan sidang 3 untuk melatih ketelitian dalam mengolah data. Terima kasih.